Halo Bapak Ibu, kakak, adik, om, tante semuanya. Saya mengucapkan selamat datang bagi Anda yang mengikuti ibadah di Galilee Church Central Park maupun bagi Anda yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Saya mengucapkan selamat Hari Natal dan juga selamat Tahun Baru. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi saat ini ya saudara ya. Sudah hari kedua kita ada di tahun baru ini. Ada pengharapan di depan, ada satu awal yang baru. Nah di tahun 2022 ini tema gereja kita yaitu Set Free. Diambil dari firman Tuhan yaitu di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 36. Yohanes pasal 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ayo saat ini berdiri sama-sama saudara dan hafalkan ayat ini bersama dengan Anda yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Oke? 1, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Haleluya. Sekali lagi sambil kita mengganti kata kamu dengan nama kita sendiri. Oke? 1, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan Fernando, Fernando pun benar-benar merdeka. Puji Tuhan. Yohanes 8 ayat 36. Amin saudara, silakan duduk. Sesuai dengan tema ini, saya berdoa dan berharap kita mengalami kebebasan, mengalami kemerdekaan dari belenggu-belenggu yang mengikat kita. Coba perhatikan ayat ini, saudara ya. Satu kali, Yesus berdiri di depan jemaat di rumah ibadah, lalu dia membaca kata-kata indah dari kitab Nabi Yesaya. Lukas 4 ayat 18-19 katakan, Roh Tuhan ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi saudara, tahun 2022 ini Galilee Church akan memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan sudah datang. Amin saudara. Haleluya. Yang ingin mengalami rahmat Tuhan, saudara, yang ingin mengalami kemerdekaan, ketik amin gede-gede ya saudara yang ada di rumah masing-masing. Haleluya. Mari kita baca Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Dikatakan demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Nah saudara, ada 2 poin penting di sini. Pertama yang kita harus ketahui bahwa Kristus telah memerdekakan kita. 2000 tahun yang lalu, Yesus tergantung di atas salib dan berkata, Tetelestai, artinya sudah selesai. Sudah ditebus, pekerjaan penebusannya sudah selesai. Kristus telah menebus dan memerdekakan kita. Nggak ada lagi perdebatan mengenai apakah kemerdekaan sah atau tidak. Nggak ada lagi tawar-menawar mengenai dampak dari karya penebusan Kristus. Kedua dari ayat ini yaitu dia berkata sekalipun Anda dan saya sudah ditebus, sudah dimerdekakan saudara, tetapi ternyata kuk perhambaan itu bisa saja masih menggantung di pundak kita. Kuk itu adalah satu alat yang ditaruh di leher sapi saudara untuk bisa mengontrol sapi-sapi ini sehingga mereka bisa diarahkan kemana saja dan bisa dipakai untuk membawa beban. Galatia ayat 5 pasal 5 ayat 1 ini berkata, karena itu berdirilah teguh saudara. Jangan membungkuk, jangan submit, jangan manut-manut. Jangan mau dikenakan kuk perhambaan saudara. Jangan mau. Amin saudara. Coba katakan kepada tetangga Anda. Jangan mau. Karena Kristus telah memerdekakan kamu. Ada 3 hal yang sering menguasai dan membelenggu manusia menurut Alkitab. Yaitu pertama, dunia ini. Kita hidup di dalam sistem dunia yang nilai-nilai dunia ini sangat rusak, saudara. Budaya dunia ini sangat merusak. Satu saat akan datang Yerusalem baru, bumi yang baru, langit yang baru. Dan pada saat Kristus datang kembali, semua akan dibaharui, saudara. Dan satu saat kekuasaan dunia ini akan lenyap. Nggak ada lagi nasionalis, nggak ada lagi negara-negara, kekuatan militer, kekuatan politik. Nggak ada lagi Indonesia mungkin, Amerika, Uni Eropa, China, Korea, Rusia, dan apapun. Tuhan sudah menentukan bahwa satu waktu setiap lutut akan bersimpuh. Setiap mulut akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kedua, yaitu iblis. Menurut Alkitab, kekuasaan iblis telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Tetapi saudara, tipu dayanya masih bisa membelenggu hidup manusia.
Waktunya pun nggak lama lagi, saudara. Sudah ditentukan oleh Tuhan. Akhir dari iblis sudah ditentukan, kata Alkitab. Roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia ini. Ya, di 1 Yohanes 4 ayat 4b. Nah, ketiga yang terbesar dan ini sangat mengejutkan, yaitu belenggu diri sendiri, saudara. Sebenarnya ada sangat banyak belenggu yang dialami oleh manusia, tetapi kita akan fokus kepada 3 belenggu terbesar manusia. Yaitu pertama rasa bersalah, kemudian belenggu kepahitan, dan belenggu rasa takut. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yaitu Tuhan Yesus ingin Anda bebas dari belenggu rasa bersalah. Rasa bersalah itu belenggu loh, saudara. Ada banyak orang yang hidup dengan rasa bersalah. Bapak Ibu, kita semua melakukan kesalahan. Tidak ada satu manusia pun yang sempurna. Tetapi hidup dengan memikul rasa bersalah membatasi kita menggenapi rencana Tuhan. Hidup kita menjadi terbelenggu. Pernah nggak, saudara ya, lagi jalan-jalan, mohon maaf nih ya, kebelet. Biarpun Anda lagi jalan-jalan di tempat terindah di dunia ini, atau sedang berada di shopping mall yang paling bagus di dunia ini, di tempat yang menjadi impian banyak orang, sekalipun Anda dikelilingi oleh orang-orang hebat, orang-orang yang sangat mengasihi Anda, tetapi kalau Anda nggak melepaskan beban itu, Anda nggak bisa menikmati apapun saat itu, saudara. Saat Anda melepaskan beban itu baru lega, wah, Anda bisa menikmati semua yang ada di depan Anda. Saudara, rasa bersalah sebenarnya adalah sesuatu yang baik, ya. Karena rasa bersalah itu seperti seruan batin untuk bertobat dan berubah. Dan ketika Anda bertobat, mengakuinya, Alkitab di 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, dosamu diampuni. Masalahnya terjadi ketika kita tidak bisa mengampuni diri sendiri. Iblis melihat peluang ini dan dia mengikat kita, saudara, Anda dan saya, dengan dakwaan-dakwaan. Iblis itu luar biasa jahat. Dia memancing seorang manusia dengan manipulasi dan tipu daya, dengan mencoba orang tersebut, pencobaan-pencobaan diberikan. Lalu ketika dia salah bersikap, ketika orang itu salah berucap, ketika dia salah bertindak, kita dituduh, didakwa, direndahkan oleh iblis. Mari kita dengar ayat yang indah ini. Ayat yang akan membebaskan Anda. 1 Yohanes 3 ayat 19-20. Dikatakan demikian. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui segala sesuatu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, hidup saya hancur. Tuhan, pikiran saya gelap, Tuhan, kacau. Tolong ampuni saya, Tuhan. Saat Anda minta ampun kepadanya, pengampunan turun saat itu juga. Secara instan, saudara. Darah Yesus membasuh Anda. Anda disucikan dari dosa Anda. Dan memang, saudara, akan ada konsekuensi akibat perbuatan atau kesalahan kita, saudara. Bisa ada orang-orang yang marah. Bisa ada orang-orang yang kecewa. Atau mungkin Anda menghadapi konsekuensi hukum. Hadapi semuanya itu, tetapi yang paling penting, dirimu sudah dibereskan oleh Tuhan. Dirimu sudah diampuni oleh Tuhan. Yesus katakan demikian, Yohanes 8 ayat 34, seperti ayat tema kita, yaitu, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Saudara, jangan dengar perkataan iblis yang berkata bahwa Anda jahat, bad, memalukan, Anda nggak bagus, Anda kualitasnya rendah, munafik, Anda sakit jiwa, Anda nggak becus. Allah sudah mengampunimu. Ampunilah dirimu sendiri. Amin. Tahun 2022 ini, saudara, Allah memberikan awal yang baru bagi Anda. Jangan mau lagi diikat oleh masa lalu. Jadikan kesalahan masa lalu menjadi pelajaran dan dapatkan hikmat dari peristiwa itu. Lihatlah betapa besar kasih Allah yang mengampunimu, menerimamu. Teruslah berjuang, perbaiki hidup, jadi berkat, layani Tuhan, saudara. Bagian kedua, Yesus ingin membuat Anda bebas dari belenggu kepahitan. Saudara, dalam kehidupan ini kita bisa disakiti, kita juga bisa menyakiti orang lain. Jangan kaget, saudara ya, karena kita hidup di dunia yang rapuh. Kita berinteraksi dengan manusia-manusia yang rapuh. Memang, saudara, ada juga orang-orang yang sangat sensitif. Sesuatu yang sederhana sekalipun bisa membuat mereka tersakiti. Waktu kita menyakiti hati orang lain, kita merasa bersalah. Di satu sisi ketika kita disakiti oleh orang lain, kita merasa terluka, marah,
dan sakit hati. Sakit hati yang dipelihara terus disebut kepahitan. Kepahitan adalah racun, saudara. Racun yang merongrong dan menghancurkan kehidupanmu. Kepahitan lebih parah daripada penyakit kanker. Nah, sekali lagi saudara, kita hidup di dunia yang rapuh, dihuni oleh manusia-manusia yang rapuh dan terluka. Hasilnya yaitu kita jadi gampang dilukai dan disakiti. Dan sebaliknya, kita juga gampang melukai dan menyakiti juga. Entah itu disengaja maupun nggak disengaja. Nggak ada orang yang kebal. Satu saat, pasti Anda akan terluka. Anda nggak bisa mengontrol apakah Anda akan terluka atau tidak. Nggak bisa, saudara. Tiba-tiba sakit. Aduh, tiba-tiba ada aja yang nyenggol, sakit. Tiba-tiba ada aja yang ngomongin Anda, sakit. Anda nggak bisa mengontrol orang lain untuk tidak menyakiti Anda. Nggak bisa, saudara. Yang 100% bisa Anda kontrol yaitu berapa lama Anda izinkan rasa sakit itu ada dalam hatimu. Itu adalah pilihanmu, 100% pilihanmu. Anda bisa menyimpan rasa sakit itu dan memelihara sakit hati. Atau Anda bisa melepaskan pengampunan. Semuanya sepenuhnya tergantung padamu. Tetapi untuk kebaikanmu, Anda harus melepaskan pengampunan. Supaya Anda terbebas dari rasa sakit hati. Ada anak-anak Tuhan loh saudara yang masih menyimpan rasa sakit hati yang terjadi 10 tahun yang lalu saudara. Yang masih ada dan disimpan rasa sakit itu sejak zaman purbakala mungkin saudara. Zaman Soeharto sudah 5 presiden berlalu sakit hatinya masih ada saudara. Mungkin Anda disakiti orang lain 20 tahun yang lalu. Dan jika Anda masih mengizinkan orang itu menyakiti Anda hari ini. Itu namanya kebodohan saudara. Mereka menyakitimu di masa lalu nggak mungkin bisa menyakitimu lagi hari ini kecuali Anda izinkan. Setiap hari Anda harus berperang untuk mengampuni dan tidak boleh kalah dan jatuh dalam dendam dan kepahitan. Itu peperangan saudara. Alana Stewart di dalam quote-nya dia berkata, bitterness and resentment only hurt one person. And it is not the person we are resenting, it is us. Kepahitan dan kebencian hanya akan menyakiti satu orang dan bukan orang yang kita benci, tetapi diri kita sendiri. Ibrani 12 ayat 15b. Jagalah supaya jangan ada kepahitan yang berakar di antara saudara-saudara. Sebab kalau ada hal itu akan menyebabkan banyak kesulitan yang merusak kehidupan rohani banyak orang. Jika Anda pernah tersakiti, saya turut prihatin. Tapi saya juga mengasihi Anda dan ingin mengingatkan Anda harus melepaskan pengampunan. Kalau Anda tetap memegangnya, Anda tetap menyimpan sakit hati itu akan menjadi kepahitan yang akan melukai diri sendiri. Saya pernah dengar loh saudara, ada orang yang kalau ke mall nggak mau lewat satu toko. Dia bela-belain muter jauh karena kepahitan sama satu karyawan di toko itu. Ternyata beberapa tahun yang lalu, dia pernah dijuteki, diomelin karyawan yang ada di toko itu waktu dia belanja. Jadi setelah bertahun-tahun sampai waktu itu saudara, dia kalau mau pergi ke satu tempat, harus lewatin toko itu, dia bela-belain muter jauh saudara untuk menghindari toko itu. Saya yakin saudara karyawannya itu mungkin sudah nggak kerja di situ. Manajer tokonya juga mungkin sudah pindah kerja. Atau pemilik tokonya sendiri sudah pindah gitu, sudah berganti. Tetapi karena kepahitan, dia harus capek sendiri, saudara. Muter jauh karena satu karyawan toko yang nggak tahu sekarang di mana. Yang rugi siapa, saudara? Dia sendiri, saudara, yang rugi. Ada lagi, saudara, yang nggak mau mampir di satu kota. Misalnya kota Makassar, ya, misalnya. Karena ada musuh bebuyutannya yang tinggal di situ. Karena kepahitan, satu kota dibenci oleh dia, saudara. Karena kepahitan, dia nggak pernah menikmati soto Makassar yang ada di ini ya, saudara, di Coto Nusantara itu soto Makassar yang paling enak di dunia, saudara. Yang rugi siapa, saudara? Yang rugi dia sendiri. Ada loh orang yang nggak mau ke Central Park karena ada orang yang dia nggak suka sering nongkrong di situ, saudara. Men, Central Park itu banyak coffee shop yang enak-enak, banyak restoran dan tempat nongki-nongki yang enak, saudara. Come on, you hurt yourself. Anda mengizinkan orang lain mengontrol hidupmu. Ada tips dari Paulus ya, dari Efesus pasal 4 ayat 26. Kita baca bersama-sama. Kalau kalian marah, katanya, janganlah membiarkan kemarahan itu menyebabkan kalian berdosa. Janganlah marah
sepanjang hari. Haleluya. Marah nggak dosa, saudara? Tapi pada waktu kita menyimpan dan dendam, saudara, itu yang akan menjadi dosa. Marah adalah satu reaksi yang wajar, saudara. Menyimpan kemarahan eventually akan menjebak kita untuk berdosa. Karena orang yang menyimpan kepahitan cenderung akan melukai orang lain. Coba baca Efesus pasal 4. Ya, mari kita lihat sama-sama. Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, segala kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Haleluya. Tahun ini saya berdoa Anda menjadi orang yang bebas dan merdeka dari belenggu kepahitan. Yang ketiga, Yesus akan membuatmu bebas dari belenggu rasa takut. Takut itu sesuatu yang real. Takut berbicara mengenai ancaman. Sesuatu yang nyata, saudara. Misalnya adanya varian baru Omikron membuat semua orang cemas. Anda mulai takut dengan efek-efek yang bakal terjadi. Bagaimana kalau saya kena? Bagaimana kalau keluarga saya kena? Bagaimana dampak ekonominya? Apakah nanti akan ada pembatasan seperti waktu varian Delta bulan April dan Mei tahun yang lalu? Semua orang takut, saudara. Takut akan datang pada saat kita merasa terjebak. Kalau Anda merasa nggak melihat jalan keluar. Tapi kalau Anda bisa melihat jalan keluar, Anda pasti nggak akan takut, saudara. Tetapi pada saat Anda tidak bisa melihat jawaban atau jalan keluar untuk masalah yang Anda hadapi, takut mulai melanda kehidupan kita. Takut muncul karena ketidaktahuan dan misteri di dalam kehidupan kita. Apa yang ada di depan kita. Dalam Alkitab Perjanjian Lama ada satu kisah ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka tiba di tepi Laut Merah dan tiba-tiba dari kejauhan mereka melihat pasukan Mesir datang sedang mengejar mereka. Mereka ketakutan karena situasi yang mereka hadapi benar-benar tidak ada jalan keluar. Di depan mereka ada Laut Merah. Di belakang mereka ada tentara Mesir dengan tombak dan pedang yang terhunus. Ingat, selama Anda bisa melihat jalan keluar, Anda tidak akan merasa takut. Tapi ketika Anda terjebak, seperti yang terjadi pada bangsa Israel saat itu, ketakutan mulai menguasai. Mereka mulai marah ke Musa dan katakan, Musa, ngapain kamu ngajak kita ke sini? Kirain kamu mau selamatin kita. Kenapa kita harus mati di sini? Musa berkata, ya, di dalam Keluaran pasal yang ke-14, ayat 13-14 dikatakan, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Waktu Musa berkata demikian, ternyata Tuhan punya ide yang berbeda. Musa suruh diam, Tuhan katakan demikian. Coba perhatikan ayat berikutnya ya. Keluaran 14 ayat 15. Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Coba perhatikan ya saudara. Tuhan memberikan instruksi yang berbeda. Jangan diam di situ. Bergerak, berangkat. Angkat tongkatmu Musa, acungkan ke atas Laut Merah, maka air akan terbagi dan orang Israel akan menyeberang lautan dan berjalan di dasarnya yang kering. Saat Musa bilang diam, Tuhan berkata jalan terus. Itulah jawaban Tuhan saat kita diserang oleh ketakutan, dibelenggu oleh ketakutan. Takut, saudara, seringkali melumpuhkan kita dan membuat kita nggak bisa bergerak. Bukan juga berarti bahwa semuanya tergantung pada kita. Begitu takut kita mengambil tindakan sendiri. Kita mengambil arahnya sendiri mau kemana tergantung pada diri kita sendiri. Kalau seperti itu artinya kita memakai hikmat sendiri, memakai kekuatan sendiri. Sekali lagi, seringkali keputusan yang diambil manusia saat panik malah membuat mereka dan membawa mereka kepada sesuatu yang lebih buruk. Misalnya ya, lagi kepepet butuh uang, lalu dapat SMS dari pinjol, katanya bunga rendah dan lain sebagainya. Anda berpikir bahwa itu jalan keluar, padahal Anda sedang masuk ke dalam jebakan yang lebih mematikan. Saat takut, saudara, berdoa. Minta petunjuk Tuhan. Lalu bergeraklah dan ikuti petunjuk itu. Bahkan saat direction yang Tuhan berikan terlihat mustahil. Get move. Saat itu saudara, Tuhan menyuruh bangsa Israel menuju ke Laut Merah. Mereka disuruh melangkah ke arah di mana mereka harus mempercayai dan mengandalkan Allah. Artinya Anda dan saya juga harus mengambil langkah ke arah yang
kemanapun, ke tempat manapun Tuhan arahkan. Saat kita menuju ke arah itu, saudara, kita sedang masuk kepada satu dimensi yang berbeda, di mana hanya kuasa Tuhan saja yang memampukan Anda untuk berjalan. Berdoa, minta petunjuk Tuhan, minta nasihat dari small group Anda, saudara. Minta nasihat dari pemimpin rohani Anda, dan ambil langkah iman ke arah yang ditunjukkan Tuhan kepada Anda. Saat Anda melangkah, Anda akan melihat mujizat terjadi. Ingat, Tuhan tidak pernah akan menunjukkan 100 langkah di depan Anda. Dia akan menuntun Anda langkah demi langkah demi langkah. Ambil langkah pertama dengan berani adalah satu yang krusial. Anda akan melihat ketakutan itu lenyap. Seperti kabut terkena sinar matahari. Iman bangkit, saudara. Saya nggak tahu apa yang menjadi langkah pertama Anda. Setiap orang berbeda-beda. Mungkin langkah pertama Anda yaitu melepaskan pengampunan kepada seseorang. Mungkin satu komitmen yang baru kepada pasangan Anda. Mungkin iman untuk memberi diri Anda dibaptis. Mungkin bergabung dengan satu small group. Atau mungkin tindakan ketaatan untuk mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Ada banyak kemungkinan yang lain, saudara. Anda harus taat kepada petunjuk Tuhan yang Tuhan berikan kepadamu. Setelah itu, minta petunjuk Tuhan untuk selanjutnya, untuk langkah selanjutnya, untuk langkah kelas selanjutnya, dan seterusnya, saudara. Ketakutan itu akan hancur berkeping-keping. Amin, saudara. Takut berikutnya yaitu takut kepada kematian. Mungkin ini rasa takut terbesar umat manusia. Mari kita lihat ayat ini ya. Oleh sebab orang-orang yang ia sebut anak itu adalah makhluk manusia yang dapat mati, maka Yesus sendiri menjadi sama dengan mereka dan hidup di dalam keadaan manusia. Ia berbuat begitu supaya dengan kematiannya ia dapat menghancurkan iblis yang menguasai kematian. Dengan cara itu ia membebaskan orang-orang yang seumur hidup diperbudak karena takut kepada kematian. Saudara, takut akan kematian menguasai dunia ini hampir 2 tahun belakangan ini. Kita mendengar, bahkan juga mengalami duka cita ketika orang-orang yang kita kasih meninggal dunia karena COVID-19. Di saat-saat seperti ini, iman kita kepada Yesus benar-benar memegang peranan penting. Bagi orang percaya nggak masalah, saudara, bagaimana caranya dia menemui ajal. Karena setiap orang pasti akan menuju titik ini, saudara, akhir dari hidupnya. Setiap detik, saudara, ya, yang kita lewati saat ini adalah langkah kita menuju kepada titik kematian. Tuhan nggak mau Anda terbelenggu oleh ketakutan akan kematian. Dia ingin Anda mengenalnya, menaruh iman kepadanya, dan memiliki hubungan dengan Allah. Pada waktu itu terjadi, Anda menjadi anak Tuhan, kematian hanyalah satu perubahan dan dari sesuatu yang duniawi menjadi sesuatu yang lebih indah, saudara. Amin, saudara. Saat ini mari saya mau ajak kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk penebusanmu. Bapa, saat jemaat berdoa, biar Engkau mengangkat beban mereka. Dan di tahun 2022 ini setiap jemaatmu boleh melangkah dengan kuat. Beban mereka menjadi ringan karena Engkau membebaskan mereka. Mereka bisa berlari, Tuhan, menggenapi rencanamu dan mentaati firman-Mu. Kami percaya saat ini Engkau membebaskan belenggu dan memerdekakan anak-anak-Mu dari beban rasa bersalah, dari kepahitan, dari kebencian, dan dari ketakutan. Terima kasih Tuhan untuk pesan kebebasan dan kemerdekaan yang sudah mengangkat kami naik, Tuhan, dan menjadikan kami seperti yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.